Shalom, Shalom Elohim. Bertemu kembali di kesaksian yang singkat saja pada ketika ini. Tuhan meletakkan di hati saya untuk mengungsikan apa yang kami perolehi mengenai pengungsian, di mana sebelum ini ramai anak-anak Bapak Yahweh yang mengikuti proyek ilahi di penutupan zaman ini, memikirkan bahwa pengungsian itu hanya duduk menyembah di rumah, berdoa, berpuasa, dan akan ditukar ke tubuh supernatural yang bisa tembus tembok atau tembus dinding, yang biasa kita dengar sebagai rapture, menghilang begitu saja. Nah, di sini Tuhan membukakan kepada kami melalui hambanya, Malaikat Riana, di mana pengungsian itu adalah seperti keadaan yang dialami oleh Lot dan keluarganya. Kita boleh membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-19, di mana kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Jadi malaikat Tuhan pada ketika ini, baik yang ada di kawasan di sini, di negeri ini, di dalam kawanan domba, maupun yang ada di Indonesia, di Israel yang sesungguhnya, maupun di tempat lain yang Tuhan telah tetapkan pertugasan para malaikat yang sudah mengambil tubuh casing manusia untuk menjemput para mempelainya sebelum sesuatu kota itu dijatuhkan murka Tuhan. Tuhan telah terlebih dahulu mengungsikan secara tubuh, roh, jiwa, dan tubuh, mengungsi, melarikan diri daripada tempat itu, karena tempat itu akan dijatuhkan hukuman, di mana tempat kota demi kota telah diukur. Pangeran Ilahi telah mengatakan para malaikatnya telah mengukur kota per kota, yaitu tali sifat, mengukur dosa-dosa yang ada di kota-kota tersebut. Dan para malaikat Tuhan pada saat ketika ini siap untuk menumpahkan cawan murkanya. Dan situasi ini kelihatannya seperti bencana biasa-biasa sahaja, tetapi intensnya akan dipertingkatkan lebih tinggi. Tempat-tempat yang berlaku gempa bumi akan dipertingkatkan magnitude-nya. Tempat yang berlaku tsunami akan berlaku tsunami lagi. Tempat yang banjir akan mengalami banjir yang lebih dahsyat lagi. Tempat yang mengalami kebakaran akan bertimpa-timpa kebakaran lagi. Dan pelbagai bencana lain yang tidak pernah kita lihat, yang pelik, seperti yang telah dikatakan oleh Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrohanto, di mana gunung-gunung yang tidak aktif selama ini akan menjadi gunung yang aktif, akan bergempa, dan lain macam sebagainya, seperti yang Tuhan telah tetapkan terjadi di penutupan zaman ini, perkara-perkara pelik. Jadi oleh karena itu saya ingin menyatakan di sini bahwa para malaikat Tuhan sedang sibuk bertugas pada ketika ini, yang telah mengambil tubuh casing manusia. Dan saya juga ingin mengungsikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 21 bersesuaian dengan pengungsian ini. Ayat yang Lukas 21 ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-24, tetapi saya tidak akan membacakan keseluruhan firman Tuhan ini. Saya ingin menekankan ayat yang ke-20, 21, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentera-tentera, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Nah, kenapa ke pegunungan? Karena di situ tempat yang tidak ada jaringan internet, tempat yang jauh daripada frekuensi 5G. Pangeran Ilahi telah membukakan ada apa dengan 5G itu. Sebahagian banyak manusia di muka bumi ini sangat bangga dengan teknologi 5G.
Tetapi di sebalik daripada teknologi 5G, apabila menara itu diaktifkan, frekuensinya, gelombangnya akan membinasakan umat manusia. Dan itulah yang sangat menyakitkan hati Allah Bapa di surga, apabila umat manusia dibinasakan oleh penguasa dunia ini yang adalah kerajaan Dajjal itu sendiri. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Perhatikan ayat ini, harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Dan ayat seterusnya adalah ayat-ayat yang menakutkan dan menyedihkan. Biarlah kita sendiri membaca firman Tuhan ini, di mana firman ini akan terjadi sebentar saja lagi di depan kita. Dan apa yang Tuhan bukakan kepada kami untuk melayakkan diri kita ke pengungsian ini, para malaikatnya telah membuat penjemputan ilahi kepada para mempelainya yang menyalakan pelita, yang berjaga-jaga dan berdoa, terkhususnya mereka yang menangkap pekerjaan ilahi di dalam proyek ilahi penutupan zaman yang telah dijabarkan oleh Bapak Eman Lahagu, oleh Pangeran Ilahi Pak Ditya Nugrahanto, dan terkhusus mempelainya Ibu Fay Hamdani yang menggiring domba-dombanya untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun damai, di mana anak-anak Tuhan akan diungsikan ke tempat yang telah dipastikan pada ketika ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang yang mencapai standar ilahi Bapa di surga di dalam pengungsian ini adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang ikut mendengar dan patuh, yang lolos di saringan tahap yang ketiga. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri, introspeksi diri, apakah kita benar-benar sudah layak untuk mengikuti pengungsian ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan kuasa Roh Kudus menerangi hati kita untuk kita mengintrospeksi diri di tahap yang akhir ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Amin.